Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Syahriani, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Sumatera Utara, semester 7. Di sini saya akan membawakan materi mengenai program linear. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya mendapatkan berkah dan ilmu pada hari ini dapat dimanfaatkan di hari kemudian dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian program linier. Jadi, program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum atau maksimal atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, jadi di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Nah, persyaratannya, batasan dan kendala merupakan sistem pertidaksamaan linier. Kita lanjut. Sampai sini apakah sudah paham? Paham ya? Langsung kita masuk ke model matematika. Jadi model matematika ini terdapat program linier, fungsi objektif, cara menentukan, contoh soal, rumus, pembahasan, metode uji titik sudut, metode garis seledik matematika. Seperti yang telah kita ketahui, suatu permasalahan dapat dituliskan dalam bahasa matematika. Suatu permasalahan tentu mempunyai bentuk penyelesaian yang optimum. Nah, fungsi objektif Z sama dengan AX ditambah BY. Fungsi tujuan dalam pembuatan model matematika dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan AX ditambah BY. Bentuk Z sama dengan AX tambah BY yang akan dioptimumkan atau dimaksimumkan atau diminimumkan tersebut disebut juga fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif dari program linier adalah fungsi Z sama dengan AX ditambah BY yang akan ditentukan nilai optimumnya. Sampai di sini apakah sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya ke persoalan maksimum dan persoalan minimum. Jadi di sini kita dapat maksimum itu fx y sama dengan ax ditambah by mempunyai syarat c1x ditambah d1y lebih kecil sama dengan k1. C2X ditambah D2Y lebih kecil sama dengan K2. Jadi kita peroleh hasilnya X sama dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan ABCD adalah koefisien dan K adalah konstanta. Nah, untuk persoalan minimumnya fxy sama dengan AX tambah BY. Syaratnya M1X ditambah N1Y lebih besar sama dengan K1. M2X ditambah N2Y lebih besar sama dengan K2. Jadi kita dapat X lebih kecil sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan 0. Dengan A, B, M, N adalah koefisien dan K adalah konstanta. Untuk program linier dengan metode grafik. Untuk menyelesaikan masalah program linier yang berhubungan dengan nilai optimum, langkah-langkah pemecahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, membentuk sistem pertidaksamaan linier yang sesuai.
Yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Yang keempat, menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Selanjutnya, menafsirkan atau menjawab permasalahan. Nah, kita masuk ke metode uji titik sudut. Metode uji titik sudut adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dan dari bentuk objektif Z sama dengan AX tambah BY dengan cara menghitung nilai-nilai Z sama dengan AX ditambah BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kemudian membandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Nah, nilai yang paling besar ini merupakan nilai maksimum dari Z sama dengan AX ditambah BY, sedangkan nilai yang paling kecil ini merupakan nilai minimum dari Z sama dengan AX ditambah BY. Daerah bersih dan daerah selidik. Berikut ini adalah teknik menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama, buat sumbu koordinat kartesius. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu X dan Y dari semua persamaan liniernya. Yang ketiga, sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik potongnya. Yang keempat, pilih satu titik uji yang berada di luar garis. Yang kelima, substitusikan pada persamaan. Dan yang terakhir, tentukan daerah yang dimaksud. Contoh. Nah, kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, untuk contoh yang pertama, pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi maksimum 60 kg, sedangkan kelas ekonomi maksimum 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi maksimum 1440 kg. Harga tiket kelas utama Rp150.000 dan kelas ekonomi Rp100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, nah tentukan model matematikanya. Untuk penyelesaiannya, model matematika. Nah, di sini kita bagi-bagi dulu ya, pesawat, kursi, bagasi, tiket. Nah, di sini ada nilai utama, ekonomi, dan jumlahnya. Untuk kursi, di kolom yang ini kita tulis X dan di kolom yang ini Y. Kemudian kita dapat tadi jumlahnya 48 kan. Nah, bagasi 60 kg. Untuk yang ekonomi 20 kg dan jumlah kita dapat 1440 kg. Tiket utama Rp150.000, untuk ekonomi Rp100.000 jumlah Z. Maka model matematikanya adalah, nah, X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. 60 ditambah 20 lebih kecil sama dengan 1440. 150.000 ditambah 100.000 lebih kecil sama dengan Z. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, gambarkanlah daerah penyelesaian setiap sistem pertidaksamaan di bawah ini. Nah, penyelesaiannya ini untuk contoh yang kedua ya. Nah, menentukan titik koordinat dari 2X tambah Y lebih besar sama dengan 24 dan X lebih besar sama dengan 5. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya, nah kita bagi-bagi dulu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, untuk sumbu X, Y sama dengan 0, dan untuk sumbu Y, X sama dengan 0. Kita kerjakan dulu dari sumbu X, Y sama dengan 0.
2x ditambah y sama dengan 24. Nah, 2x tambah 0. Nah, karena nilainya di sini sama dengan 0. 2x tambah 0 sama dengan 24. 2x sama dengan 24. Kemudian x sama dengan 24 per 2. Nah, kita dapat di sini x sama dengan 12. Dari sumbu y, maksud saya sumbu y x sama dengan 0. Nah, 2x tambah y sama dengan 24. Nah, tadi kan kita sudah dapat nilai x-nya berapa? 12. Nah, kita masukkan nilai x-nya itu sama dengan, maksud saya sama dengan 0. Nah, 2 kali 0 tambah y sama dengan 24. 2 kali 0 sama dengan 0. Maka y sama dengan 24. Maka titik B di 0,24. Nah, untuk gambar grafiknya ini kan karena kita tadi sudah dapat titiknya di 24 dan di 12, maka kita arsir seperti ini. Nah, untuk daerah yang tidak diarsir itu adalah nilai dari himpunan penyelesaiannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.